punya Katolik. Mereka tahu bahwa saya laki perempuan ini nggak bisa dikumpul. Kenapa dikasih sekat di sini? Kenapa kok dikasih sitar di sini Bapak-bapak? Karena memang nggak boleh dikumpulin. Nggak boleh. Kalau orang-orang non-muslim. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa mendengar, kita bisa memandang, kita bisa duduk, jari kita bisa bergerak, hati kita bisa memikirkan dan merenungkan apa yang disampaikan, dan kita dibimbing oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadi hambanya yang beriman adalah nikmat yang agung, yang seharusnya kita tidak berhenti memuji dan memuja Allah Azza wa Jal. Allah tahu dengan kelemahan hambanya. Allah tahu dengan kelalaian manusia. Maka Allah jadikan sebuah syariat yang tidak boleh ditinggalkan, di mana seorang harus tetap mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam sehari minimal 17 kali dia mengulangin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya saja khususnya buat kaum Hawa, khususnya buat emak-emak ini, ada fase dia nggak wajib. Nggak wajib sholat dia. Bahkan nggak boleh sholat dia. Terkadang sampai 40 hari dia tidak sholat. Dikarenakan ada halangan yang membuatnya tidak sholat. Tapi nasihat ana, jangan berhenti untuk membaca Al-Fatihah. Karena sejatinya a'zamu suratin fil Qur'an, surat yang paling agung dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Surat yang paling agung adalah Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya para orang tua, dan mungkin sebagian belum jadi orang tua tapi bercita-cita untuk menjadi orang tua. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita dapatkan dari pertemuan ini. Jamaah rahimakumullah, bicara bagaimana mendidik anak ya. Bagaimana peran orang tua, khususnya ayah. Karena kita berada di era anak-anak itu kehilangan peran bapaknya. Seakan-akan peran bapak dalam rumah tangga itu hanya mencari nafkah. Bahasa Inggrisnya pencari nafkah itu apa?
Nah, bapak-bapak, apa bahasa Inggrisnya pencari nafkah? Nah, dah, tafadhol, ada kepingin dengar. Tuh ada hadiahnya yang bisa jawab. Pandi, Ustaz. Apa? Pandi. Tukang cari duit, Pandi. Enggak. Iya, siapa yang tahu? Tuh. Ana nggak pinter bahasa Inggris ya. Cuma ana kemarin membaca tentang pencari nafkah dalam bahasa Inggris itu kok mirip dengan bahasa Arab gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan. Izin jawab untuk bahasa Inggris pencari nafkah adalah breadwinner. Ahsanta, masya Allah. Kasih hadiah dia. Iya, breadwinner gitu ya. Pemenang roti ya. Iya. Jadi subhanallah, Allah Azza wa Jal berfirman ya di surat At-Tahrim ayat 6 ya, yang mungkin ayat ini menjadi ayat yang sering dibacakan oleh para penceramah ya, berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk menyelamatkan keluarganya dari petaka yang besar. Tadi ada sedikit badai mungkin. Ada hujan bersama angin. Yang tentunya para orang tua khawatir sama anaknya. Biasanya kalau dia di luar, dia akan telepon, gimana kondisi anak-anak ya. Sang istri mengatakan, alhamdulillah aman semuanya. Baru dia akan tenang. Ada musibah yang sangat besar yang akan menunggu. Dan semua orang akan melewatinya. Musibah itu adalah api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Ali bin Abi Thalib mengatakan, allimuhum wa adibuhum. Ajari mereka, kasih ilmu sama mereka, bekali mereka dengan ilmu. Jadi bukan kasih makan mereka, berikan pakaian kepada mereka, berikan sandang, pangan, papan. Itu semua orang kafir pun melakukan itu. Apa yang membedakan sekarang orang mukmin dengan orang kafir? Maka Allah panggil di ayat ini, wahai orang-orang yang beriman gitu loh. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menyelamatkannya? Ya kasih ilmu, kasih pegangan. Wa adibuhum, ajarkan adab kepada mereka. Amr bin Qais al-Mullai, dia mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah. Sesungguhnya boleh jadi ada seorang wanita yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, ya Rabbi hadza zawji. Dia mengatakan, wahai Rabbku, ini suamiku, ini pasangan hidupku. Ma'allamani wala addabani. Dia tidak pernah memberikan ilmu kepada aku, nggak pernah memberikan pengajaran kepada aku. Wala addabani, tidak pula mendidik diriku. Terus kerjanya apa? Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia kerjanya hanya membawa roti dari pasar. The breadwinner tadi. Ya. Hanya cari nafkah, hanya cari uang. Dan dia merasa dengan memberikan hal itu sudah selesai tugas saya sebagai bapak. Tugas saya di luar, tugasmu di dalam. Ya, memang betul. Ada tugas suami mencari nafkah. Tapi bukan berarti tugas dia sebagai ayah hanya cari duit. Enggak. Dia punya peran besar dalam mendidik keluarganya.
Khususnya di era digital seperti ini dengan pergaulan yang semakin bebas ya. Yang terkadang bukan cuma anaknya yang pergaulan bebas, bapaknya juga pergaulan bebas. Ibunya juga pergaulan bebas. Di mana? Di tempat kerja. Di tempat kerja itu bebas laki perempuan bersama-sama. Perjalanan dinas ya laki perempuan. Mereka ngantor laki perempuan bebas. Seakan-akan agama tidak boleh mengatur kehidupan. Ya, Mumtaz, sekolah kita Mumtaz yang khusus laki-laki. Anak ingat di Jakarta, bapak-bapak, ibu juga masih ingat ada sekolah Kanisius ya. Kemana anak lewat sana soalnya. Teman anak ngomong, Ustadz ini sekolah yang sering Ustadz sebut, kata dia. Iya, Kanisius ya. Ada tulisan sejak 1927 atau 28. Dibangun sebelum kemerdekaan. Itu khusus laki-laki. Dan sampai hari ini sekolah itu khusus laki-laki. Punya siapa? Punya Katolik. Punya Katolik. Mereka tahu bahwa saya laki perempuan ini nggak bisa dikumpul. Kenapa dikasih sekat di sini? Kenapa kok dikasih sitar sini bapak-bapak? Karena memang nggak boleh dikumpulin. Nggak boleh. Kalau orang-orang non-muslim aja tahu, ngerti dan paham, kenapa yang muslim menganggap hal itu sebagai bentuk apa ya? Bentuk keterbelakangan. Enggak, itu kemajuan. Orang maju yang berpikir cerdas itu akan tahu bahwasanya pergaulan nggak boleh bebas. Kenapa mereka sampai SMA nggak dikumpulin laki perempuan? Enggak, mereka waktunya belajar, nuntut ilmu. Nanti waktunya kawin, ya kawin mereka. Waktunya nikah, nikah. Tapi tatkala dia di sekolah sudah dia bergaul dengan yang nggak boleh, maka akan berdampak kepada masa depan negeri kita. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau bicara peran orang tua dalam mendidik anak nih di era digital, maka orang tua harus sering-sering murojaah atau bermuhasabah tentang kenapa sih engkau menikah sebenarnya? Kenapa engkau menikah? Sekarang ini jumlah pernikahan di dunia itu menurun, padahal jumlah penduduknya semakin banyak. Sama dengan di negeri kita, jumlah penduduknya berkembang pesat ya, tumbuh pesat sekali, tapi jumlah yang menikah turun ya. Kalau 2013 dikatakan 2 juta lebih ya, 2024 itu nggak sampai 1,5 juta, kurang 500.000. Dan di antara 1,5 juta yang menikah, hampir 500.000 yang bercerai. Ada apa sebenarnya? Apakah era digital ini membuat mereka tidak berpikir untuk membangun rumah tangga? Mereka berpikir bahwasanya rumah tangga itu hanya pernikahan itu hanya kantong-kantong sperma, kata mereka. Dia nggak harus nikah kalau ingin menyalurkan nafsunya. Muncul pemikiran itu. Makanya terkadang orang sampai umur 30 tahun nggak nikah aman, 33 tahun aman. Kenapa? Kalau urusan nafsu tinggal disalurkan. Na'udzubillah min dzalik. Seakan-akan kehidupan manusia tidak ubahnya kehidupan binatang. Makanya ada istilah kumpul kebo ya. Maka perlu dilihat kenapa sih menikah, kenapa membangun rumah tangga. Apabila tujuannya itu sesuai, insya Allah ayah dan bunda ini akan prihatin dengan kondisi yang ada. Tapi ketika orang tua itu nggak tahu kenapa dia menikah, maka yang jadi korban adalah anak-anak. Beberapa waktu yang lalu ya, kita dapat berita
seorang kakak beradik yang berzina sampai hamil, yang kemudian anaknya dibuang. Subhanallah jemaah. Kenapa itu terjadi jemaah? Ya yang ditanya di mana orang tuanya gitu loh. Orang tuanya yang cari nafkah. Orang tuanya bekerja dengan baik. Iya. Kenapa mereka menikah? Kenapa mereka punya anak? Kemudian tatkala punya anak, anak itu dilepas. Anaknya ayam saja masih diajari oleh orang tuanya. Anak ayam itu sejak dia menetas, ibunya itu langsung mengajari anak-anaknya untuk cari makan. Didampingin. Dia ajarin bagaimana mencari makan. Tapi sang anak belum kuat kukunya, tapi dia sudah melihat, oh gini cara cari makan. Sang ibu mengais-ngais, kemudian ada sesuatu, dia bersuara, dia panggil anak-anaknya. Anaknya kemudian datang makan. Apakah hanya itu yang dilakukan? Tidak. Tatkala ada bahaya yang dapat menyerang kehidupan anaknya, sang ibu akan pasang badan. Sekarang kita bisa melihat ya bagaimana ibu induk ayam bertarung dengan ular. Bagaimana induk ayam itu bertarung dengan burung elang. Demi apa? Menyelamatkan anak-anaknya. Karena dia tahu bukan hanya kasih makan, tapi perang orang tua bagaimana menyelamatkan anaknya. Dan yang paling ditakutkan adalah, ya, saat ini handphone. Layar yang selalu jadi rujukan anak-anak. Bukan rujukan anak-anak ya. Bapak-bapak juga sibuk sama layarnya. Ibunya juga sibuk sama layar. Astagfirullahaladzim. Anak tadi dapat kiriman video seorang emak-emak yang nggak mau kehilangan live promo ya. Dia pasang di kepalanya ya, handphonenya. Dia nyabutin rumput terus ya, dia jemur terus, dia seperti itu. Anak na'udzubillah. Dan boleh jadi itu terjadi. Anak-anak yang terkadang meletakkan handphone di tiang, kemudian dia bertiga goyang-goyang ya. Anak naik sepeda ngeliat, ya Allah ya. Kayak gini ya. Kehidupan ini di mana orang tuanya? Maka tolong ingat kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, silahkan siapa yang mau baca? Surat Al-Baqarah ayat 221. Ya. نعم تفضل بسم الله. مشركة ولو أعجبتكم
Ya, artinya dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Subhanallah. Allah sebutkan bahwa orang-orang musyrik ini itu ngajak kemana? Ilan nar. Ngajak ke neraka. Makanya nggak boleh gitu loh. Walaupun perempuan itu menarik ya, atau laki-laki itu menarik sekali, nggak boleh sampai mereka beriman. Karena hidup di muka bumi ini nggak lama. Kalau harus bersenang-senang dengan orang musyrik di muka bumi ini, tapi kemudian kita berada di neraka selama-lamanya, apa nikmatnya? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Allah itu mengajak ke surga, mengajak kepada ampunannya, dan menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka ambil pelajaran. Era digital ini memberikan kemudahan. Apa saja bisa diakses, dunia berada di genggaman tangan. Ya, ada banyak manfaatnya. Dulu emak-emak itu kalau mau masak dia harus beli buku resep. Sekarang nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi beli buku resep. Dia tinggal tonton sampai jadi. Yang lebih keren lagi emak-emak nggak perlu masak, datang. Di era digital ini nggak perlu bau bawang, nggak ada, tahu-tahu datang makanannya. Artinya ada banyak kemudahan yang diberikan. Ya, kadang-kala anak ngajarin anak nggak paham matematika, tinggal buka YouTube. Bagaimana cara ngerjakan soal ini? Subhanallah, begitu mudahnya. Tapi ternyata di situ juga ada informasi-informasi yang menyesatkan. Ada anak-anak yang kemudian menjadi kafir gara-gara tontonannya. Ada anak-anak yang kemudian berhenti sholat gara-gara dia menonton sesuatu. Bahkan ada anak-anak yang berubah karakternya disebabkan apa yang dia tonton. Maka tadi tolong bermuhasabah ya, kenapa kita menikah, untuk apa punya anak ya, sehingga kita akan tahu mendidik anak itu. Jadi kalau bagaimana peran orang tua, yang pertama nasihat anak kepada semua orang tua dan buat diri anak sendiri ya, jadilah orang tua yang soleh di dirimu sendiri. Sebelum memikirkan anak, istri sebelum memikirkan suaminya sebagai seorang ayah sebelum memikirkan istrinya sebagai seorang ibu, pikirkan dirimu. Makanya perintah untuk menyelamatkan dari api neraka itu, qu anfusakum, selamatkan dirimu sebelum menyelamatkan anakmu, sebelum menyelamatkan pasanganmu. Makanya setiap kali kita naik pesawat selalu ada penjelasan tentang bagaimana menyelamatkan diri. Jadi apabila turun yang namanya apa? Oksigen itu, masker itu, apa kata mereka? Jangan dipakaikan ke anaknya dulu. Yang pakai siapa dulu? Orang tuanya dulu. Kasihan tuh, engkau nggak akan bisa menyelamatkan anakmu kalau engkau nggak selamat. Orang tua nggak akan bisa menyelamatkan anaknya kalau dia sendiri tidak
selamat. Maka selamatkan dirimu dulu, baru kau selamatkan anakmu. Maka menyelamatkan diri kita, laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Bagaimana cerita Sa'id Ibnul Musayyib Ibn Hazn. Dia ingin anaknya jadi anak soleh. Ini cerita 1350 tahun yang lalu, bahkan lebih jemaah. Bukan era digital seperti sekarang ini. Yang fitnah dan ujian tidak sedahsyat sekarang ini ya. Itu sang bapak ketika melihat anaknya mulai tumbuh besar, bapaknya mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salatina, aku akan menambahkan jumlah dan kualitas salatku agar Allah menjagamu untukku. Jadi sekali lagi orang tua tolong di era yang seperti ini, ya Allah perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kalau bisa setiap malam sebelum tidur ya, engkau tanyakan kepada dirimu, hari ini aku istighfar berapa kali ya? Rasulullah SAW sekali duduk 100 kali beliau istighfar. Sekali duduk. Padahal dosa beliau yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Padahal dosa beliau yang lalu dan akan datang sudah dihapuskan. Bagaimana dengan kita yang tak berhenti berbuat dosa, lalu kita beristighfarnya jarang-jarang saja. Bahkan mungkin sebagian kita istighfarnya hanya setelah sholat saja. Bas. Kapan istighfar? Oh, habis sholat subuh 3 kali. Habis sholat zuhur berapa kali? 3 kali. Barusan setelah sholat asar 3 kali. Nanti maghrib 3 kali. Isya 3 kali. Berapa? 15 kali. Dan merasa cukup. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, tubu ilallah wastaghfiruh, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Ini ucapan disampaikan kepada Abu Bakar di sana, kepada Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Ard. Disuruh istighfar. Kenapa? Karena dosa ini memiliki efek samping yang buruk sekali kepada kita, pasangan hidup kita, dan anak-anak kita. Tapi kalau kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kita jaga aturan Allah, niscaya Allah akan jaga keluarga kita. Maka tadi kalau bicara bagaimana peran orang tua mendidik anak-anaknya, ya harus jadi orang baik dulu. Engkau contoh gitu. Ketika engkau sibuk dengan handphone ya anak-anak akan sibuk dengan kegiatan mereka. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua. Yang selanjutnya memperbanyak doa. Jadi kita itu kalau punya masalah, kebanyakan kita berpikir solusi. Apa solusinya? Bagus. Tapi kita perlu meyakini, ini bicara tauhid dan keimanan hamba, bahwa semua solusi itu atau semua jalan yang kita pikirkan akan menyelamatkan kita dari masalah ini tidak akan bisa kecuali dengan izin siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka jalan pintas menghadapi masalah adalah doa. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim sebelum punya anak? Rabbi habli minas salihin. Setelah punya anak, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah ya. Kalau itu dibaca oleh Nabi Ibrahim, bagaimana dengan kita? Nabi Ibrahim doanya, ya Allah hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Yang saat ini anak-anak kita nonton tontonan yang jauh sekali dari pendidikan tauhid dan keimanan.
Bahkan boleh jadi dia menonton sesuatu tidak ada sedikit pun mengingatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan bumi ini tidak ada penciptanya. Maka tolong doa. Rabbi'j'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Baca sekali. Belum mau sholat anak-anak Ustaz. Baca 2 kali. Belum Ustaz. Baca 100 kali. Baca sebanyak-banyaknya memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ud'uni astajib lakum. Berdoa memohonlah kepadaku, pasti aku kabulkan. Nabi Ibrahim berdoa minta anak sampai umur 86 tahun. Jemaah. 86 tahun. Gak berhenti berdoa. Maka kita yang punya masalah menghadapi anak-anak kita, doa, perbaiki diri kita, kemudian kita minta kepada Sang Pencipta. Yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian yang ketiga, komunikasi, ya, menjalin komunikasi yang baik dengan ayah bunda, di antara ayah bunda sendiri. Jadi sebagai seorang ayah, karena mungkin dia seharian di luar rumah, ketika pulang, bapak tolong tanya sama istrinya, gimana anak-anak kita? Ngobrol. Setelah ngobrol sama istrinya dapat laporan, ya. Setelah ngobrol sama anak-anaknya. Dan usahakan orang tua ini punya waktu makan bersama dengan anak-anaknya. Minimal sehari sekali. Kalau bisa 2 kali. Untuk apa? Untuk ngobrol. Pendidikan orang tua dulu, kalau makan nggak boleh ngomong. Makan habisin, jangan ngomong. Padahal sebenarnya termasuk adab dan etika yang baik itu al-haditsu 'inda ta'am, ngobrol sambil makan. Ngobrol. Dan Anda dikasih tahu bahwasanya deal besar-besaran itu, orang-orang atas ini, ternyata deal itu tidak terjadi di ruang rapat, jemaah. Tapi terjadi di mana? Di meja makan. Di meja makan. Karena orang ketika makan itu nggak mikir apa-apa, dia mikir mau menyantap makanan itu. Disinilah momentum orang tua untuk ngobrol sama anaknya. Dengarkan dari anaknya, gimana sekolahmu hari ini? Berikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing dia untuk bercerita. Jangan hanya pelajaran yang ditanyakan. Apa kejadian paling seru hari ini? Engkau bermain dengan siapa hari ini? Untuk engkau kemana? Pokoknya ngobrol. Bikin anak itu nyaman berbicara sama orang tua. Jangan orang tua kok ngomong sama anaknya nasihat terus. Jangan. Capek tuh anak. Enggak usah, aneh capek didik dia. Loh, itu anak kalau bisa ngomong mungkin nyesel dapat ibu kayak gini. Astagfirullah. Iya jemaah. Setiap ketemu nasihat. Ketemu nasihat. Lu enggak. Perlu lu. Anak-anak itu didengarkan. Hal-hal yang menyenangkan. Dan juga kalau sudah komunikasi, bapak nih. Bapak. Apalagi kalau punya anak gadis. Ajak anak gadis itu keluar berdua. Pegang tangannya. Bikin dia bangga. Ini loh ayahku. Jangan sang ayah pulang udah kecapean, walau dicari anaknya. Ketika engkau masuk rumah mungkin telat ya. Anak-anak sudah mau istirahat di kamarnya. Datengin kamar anak-anaknya. Datengin. Mereka sudah mau tidur ya. Kecup keningnya. Bisikkan ke anaknya kata-kata yang membuat dia semangat untuk hidup. Jadi orang tua itu perlu sering memperdengarkan kata-kata positif kepada anaknya.
Nggak ada lagi kata-kata, ya Allah kau itu nakal, bandel, ibu nggak kuat. Astagfirullah. Iya, ada mama yang ngatakan, aduh angkat tangan udah nggak kuat ya Allah. Kalau bisa nak aku masukkan lagi kau nak. Nah itu kadang-kala emak-emak nggak boleh syamaah. Perdengarkan tadi, komunikasi ngomong sama anaknya. Dan berikan support kepada dia. Enggak, engkau anak soleh, engkau bisa nak. Dan yang pernah kita bahas, jangan pernah membandingkan anak kita dengan orang lain. Kalau lagi ngobrol sama jangan pernah membandingkan kakak sama adiknya, adik sama kakaknya, engkau sama fulan, lah. Bagaimana cerita seorang anak ya, yang dia pulang mendapatkan rapot ya, laporan kepada ayahnya mengatakan, ayah, alhamdulillah ya, ini nilaiku ayah. Dia lihat nilainya 97. Bangga nggak ayahnya? Bang, Masya Allah, barakallahu fiik. Dilihat rankingnya, ranking 3. Nilainya 97, ranking 3. Lalu sang ayah mengatakan, siapa ranking 1? Wajahnya berubah. Kenapa kok bukan engkau yang ranking 1? Subhanallah, jangan. Semua anak itu Allah ciptakan memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Nggak sama. Hotel ini nih bisa berdiri karena nggak semuanya manajer. Coba semuanya manajer. Kira-kira bisa berdiri nggak hotel ini? Tutup hotel ini jamaah. Siapa yang mau jadi satpam? Nggak ada. Siapa yang mau jadi resepsionis? Nggak ada. Memang Allah sudah ciptakan, enggak. Engkau cocoknya di sini nak. Jadi orang tua ketika dia memperhatikan anak, oh anakku punya kecondongan ke sini, ya udah nggak usah dipaksain. Dia mungkin di situ kelebihannya. Dari mana kita tahu komunikasi, ngobrol sama anak, duduk sama anak, akan ketahuan sama orang tua. Anak kepingin anak-anak jadi ustadz. Sang anak nggak mau. Sampai ketika ada seorang mahasiswa, saat psikotes dia mau masuk ke kampus, anak tanya, antum memang niat beneran kuliah di sini? Enggak, Ustaz, kata dia. Dia lulusan pondok. Anak kepingin jadi dokter, Ustaz. Tapi ibu anak nyuruh anak jadi ustaz. Bayangin jemaah. Anak ngomong, boleh anak telepon ibu antum? Boleh, Ustaz. Anak ngomong sama ibunya. Apa setelah anak telepon ngobrol panjang, kata ibunya, nak pulang nak. Kata dia. Pulang, iya. Karena kalau enggak dia akan berada di kampus itu hanya untuk berbakti sama orang tuanya. Belajar enggak? Enggak, dia cuma ingin berbakti supaya tahu anaknya berangkat sesuai dengan keinginan ibunya. Padahal dia enggak punya, enggak ada. Males dia belajar. Kecuali kita kasih penjelasan kemudian dia merubah, oke, siap. Enggak ada masalah. Maka tolong komunikasi ini, duduk sama anaknya. Tadi yang bapak-bapak ajak anak perempuannya ngobrol ya. Belanja sesuatu, enggak harus sama emaknya. Enggak udah. Emaknya cemburu kadang-kala, keluar sama anaknya lagi. Kan sudah lama keluar sama engkau, cukup sudah. Sekarang sama anaknya. Betul jemaah, tuh anak perlu. Kemudian tadi yang Anda sampaikan, berikan motivasi yang baik buat anaknya. Jangan selalu mengatakan kau itu nakal, sibuk dengan HP-nya, ini itu. Bagaimana dia menggunakan handphone itu dengan positif? Itu kita kasih arahan anak tersebut. Tapi sebelum bicara itu, tolong berikan kasih sayang. Karena anak-anak ini dengan hidup di media sosial, kadang-kadang dia kering dengan kasih sayang. Dia nggak bisa lagi bersosial. Cinta dari ibunya juga nggak dapet ya. Ada orang tua yang kalau anaknya salaman ya salaman aja, cium tangan, cium tangan. Bisa nggak antum cium anak antum sebelum anak itu berangkat sekolah ya?
Jadi kalau ngelepas anak itu, jangan dari meja makan. Ngelepas anak itu sampai pintu rumah. Kadang-kadang sekolahnya nggak banyak, atau dia berangkat sama supir atau apa. Kadang-kadang ibu berangkat. Akhirnya anaknya pada ke depan gitu loh. Janganlah, ajak anak itu sampai depan pintu, kecup dia sambil didoakan. Tadi bisikan ucapan yang membuat dia semangat ya. Ibu bangga punya anak kau nak. Padahal sakit hati ibunya sama anaknya. Tapi ketika dia mengucapkan itu, lama-kelama anak itu, ibuku bangga punya anak aku. Aku harus membanggakan ibundaku gitu loh. Tapi terus setiap hari sampai dicamkan, engkau adalah seorang jawara nak. Engkau pejuang nak. Terus, jadi dia akan merasa, iya aku pejuang. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ini hidup di era yang tidak ada digital. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku nggak pernah melihat seorang yang lebih mirip gayanya, modelnya, karakternya, perilakunya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam min Fatimah, dari Fatimah. Jadi paling mirip gayanya itu Fatimah. Ini perempuan ya, anak perempuan. Bagaimana gayanya mirip sama bapaknya. Kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha biyadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi. Kalau Fatimah datang bertamu, ini Fatimah sudah menikah atau belum menikah waktu itu. Tapi yang jelas, setiap kali Fatimah datang berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan? Nabi SAW itu bangun, berdiri dari kursinya, berjalan menyambut putrinya, dipegang tangannya, wa qabbalaha, dicium sama Nabi SAW. Padahal Fatimah udah gede, dicium sama Nabi SAW. Terus wa ajlasaha fi majlisi. Fatimah ini disuruh duduk di tempatnya Nabi duduk SAW. Kadangkala kita kan orang tua punya kursi khusus ya di rumah ya. Anaknya kalau datang nggak boleh, itu kursinya ayah tuh. Sekali-kali anakmu suruh duduk di kursi. Pegang, nak duduk sini, nak. Abah duduk sini. Gimana perasaan anak itu jemaah? Ketika diperlakukan begitu mulia sama ayahnya. Itu kalau Nabi SAW kedatangan Fatimah. Bagaimana kalau Nabi SAW yang datang ke rumahnya Fatimah? Maka Fatimah melakukan hal yang sama kepada ayahnya. Dia bangun menyambut ayahnya. Dipegang tangannya, dikecup sama Fatimah, kemudian dibawa Nabi SAW, didudukkan di tempat duduknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini penting sekali jemaah, agar anak-anak kita ya dengan pergaulan bebas yang menakutkan itu, mereka nggak kepikiran ke sana, karena dia mengatakan aku punya ayah. Kalau bicara digandeng, aku udah digandeng sama ayahku. Aku dikecup sama ayahku. Aku dibonceng sama ayahku. Aku berduaan di mobil sama ayah, dibawa berduaan. Diajak belanja berduaan sama ayahku. Jadi bikin anak itu memang, aku punya bapak. Sehingga nggak ada lagi orang-orang yang berusaha untuk ya menebar apa ya? Menebar apa yang ditebar di laut untuk cari ikan itu? Jala cinta dia. Karena perempuan itu kesian ya, khususnya anak perempuannya kesian dia. Dan untuk anak laki-laki, orang tua juga harus, khususnya bapak juga, tolong engkau punya waktu khusus ya untuk ngobrol sama anak. Kalau dia sudah tumbuh besar, dewasa, ajak dia ngobrol tentang pekerjaan.
Ya, ajak dia untuk bermusyawarah. Walaupun orang tua mungkin nggak butuh dengan musyawarah dan dengan masukan dari anak, tapi aja ayah ini punya usaha ini, menurutmu kayak apa? Apa yang harus ayah lakukan? Dengarkan jemaah. Baik, kemudian berkaitan dengan gadget ini ya. Orang tua harus punya pemantauan. Anda masih ingat ya, Bill Gates. Semoga Anda nggak salah. Dia itu tidak memberikan handphone kepada anaknya kecuali anaknya umur 14 tahun. Nah, di negeri kita anak pegang handphone umur berapa? Baru lahir. Kasih foto ini hadiah. Astagfirullahaladzim. Nah, jemaah. Kadang-kala kita berpikir berbuat baik kepada mereka. Anak-anak SD ini udah punya gadget masing-masing. Ini punya. Jangan. Terus gimana Ustaz? Ya orang tuanya yang main. Anaknya kepingin nonton punyanya orang tuanya. Nggak apa-apa, Fadol nih punya ibu. Kenapa? Kalau dia memiliki sendiri tuh gadget, dia merasa ini hakku. Ketika diambil sama orang tuanya, ya namanya miliknya diambil, disita, apa yang akan terjadi dengan jiwanya? Dia akan berontak. Dia akan memandang orang tuanya merampas apa yang telah diberikan kepadanya. Tapi ketika dipinjemin anak itu, dan anak praktekin kepada anak-anak, dia akan kalau ngomong, Fulan ya, dia punya sepupu ada pegang handphone semua, anak nggak punya handphone. Kata anak tanya sama dia, Yusuf anaknya siapa katanya? Anaknya Baba. Ya sudah, anaknya Baba gitu loh. Kan bukan anaknya dia. Iya. Anak mengajarin dia untuk tidak membandingkan. Sebagaimana kita orang tua nggak boleh membandingkan, kita bikin dia untuk tidak membandingkan gitu loh. Ada perbedaan antara dia dengan orang lain. Kadang-kadang kita ngelihat, ya apa sebetulnya anak-anak sebaya dia udah pegang handphone kata dia. Boleh jadi orang tuanya nggak ngajak ngobrol anak-anaknya. Boleh jadi orang tuanya nggak ajak main anak-anaknya. Maka anak sering ngomong sama istri anak, tolong main sama anaknya. Main boneka-bonekaan. Jadi dari zamannya sahabat Nabi SAW. Anak perempuan tuh sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi istri dan menjadi ibu. Di zaman sekarang anak perempuan dipersiapkan untuk menjadi apa? Untuk menjadi breadwinner tadi. Winner itu apa? Untuk mencari duit juga. Bahkan sebagian orang tua mengatakan, nah engkau jangan nikah kecuali engkau sudah lulus kuliah bekerja. Loh ini anak perempuan loh. Terus siapa nanti yang akan jadi ibu di rumah? Siapa? Ibu-ibu, siapa yang bakal jadi ibu di rumah? Pembantu nantinya. Neneknya. Iya, karena memang dia tidak dipersiapkan untuk itu. Maka tolong kita kembali. Standar yang diciptakan oleh TikTok, oleh Instagram, standar yang sekarang ini memang tadi nggak ada batasan lagi dunia ini. Kenapa muncul di negeri kita orang-orang nggak mau punya anak? Muncul orang-orang yang menunda pernikahan. Kenapa muncul? Karena standar orang-orang kafir masuk ke negeri kita. Sehingga mereka berpikir, oh seperti itu seharusnya. Bahkan gerakan feminisme yang mengatakan laki dan perempuan sama, sehingga nggak ada sistem leader di rumah itu nggak ada. Perempuan juga pemimpin, laki pemimpin. Terus gimana? Ya udah, sang perempuan mengatakan, loh, Anda nggak mau punya anak. Saya yang punya tubuh, saya yang punya rahim, hak saya untuk tidak punya anak. Loh, kata suaminya, Anda salah pilih istri kalau gitu. Betul, salah pilih istri. Terus gimana? Ya balikin ke orang tuanya. Afwan, ini Anda menikah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Anda menikah untuk mendapatkan anak keturunan yang melanjutkan perjuangan di negeri ini. Tapi kalau kayak gini emaknya, terus gimana?
Maka tadi tolong sejak kecil anak itu tetap main boneka. Tetap ya, kalau dulu ya anak lihat kakak adik anak bermain yang gendongan itu. Ya dulu masih gendong bayi itu bukan pakai yang modern ya. Yang pakai selendang. Yang pakai selendang ya. Dia seneng jemaah. Sejak kecil dia gendong itu, Masya Allah kayak gini ya. Aku jadi ibu ya. Kemudian dia nyuapin tuh anak. Sekarang ada nggak kayak gitu? Hilang. Hilang jemaah. Terus jualan. Ingat dulu anak-anak kecil jualan pakai daun pisang. Dipotong-potongin ya. Kemudian dibeli, dia masak. Nanti datang anaknya disuapin. Allahu Akbar. Kita perlu itu jemaah. Maka ibu-ibu ketika kembali. Kenapa ngomong sama ibu-ibu? Karena lihat bapak-bapaknya dikit memang di sini. Ya. Tadi anak-anak perlu dipersiapkan. Gadget silahkan. Anak-anak tadi dikasih ketika umurnya sudah tepat. Kemudian dipantau. Kedekatan orang tua sama anaknya nggak boleh hilang. Bermain sama anak-anaknya. Kemudian ajarkan kepada anak-anak. Ya menggunakan internet yang sehat. Hindari anak-anak itu nonton yang pendek-pendek. Hindarin anak-anak kita nonton yang pendek-pendek supaya otaknya nggak tumpul. Kita tuh sekarang susah untuk konsentrasi. Karena biasa nonton short, reel yang cuma 1 menit ya. Dapat 5 menit ditonton nggak? Kepanjangan. Sampai kita udah sulit untuk konsentrasi dalam 10 menit. Maka anak kita kalau kasih tontonan, nak tonton ini nak. Mau main di TV, YouTube nih tonton, remote-nya dipegang. Silahkan tonton sampai selesai. Karena banyak anak nggak mampu loh. 1 menit lihat itu, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Ibunya sama ganti-ganti juga. Bapaknya sama ganti-ganti juga. Karena kita nggak jadi teladan. Tolong dikontrol anak-anak. Bagaimana dengan pergaulan dia? Nih orang tua perlu mengundang teman-teman anaknya. Sekali-kali. Engkau bergaul sama siapa sih? Oh undang. Bapak kepingin tahu teman-temanmu. Kita makan malam bareng di rumah. Dilihat. Ketahuan. Oh yang ini pakai anting. Yang ini gayanya melambai. Model macem-macem temennya anak-anak ini. Di situ dia tahu dengan siapa anak-anaknya bergaul. Dan orang tua hadir untuk memiliki teman buat mereka ya. Kemudian ya pentingnya melandasi anak dengan pendidikan agama dan moral ya. Ilmu dan adab. Banyak orang tua berpikir sekolahan itu seperti pabrik. Bapak-bapak, ibu-ibu, akadnya sama Nadira apa? Udah habis waktu anak? Isi Ustaz, darurat. Oke, siap. Bismillah. Afan ayah dan bunda dimohonkan untuk menggeser kendaraannya dengan nomor plat berikut ini: BE 1013 FM, kedua BE 1498 AH, 3 BE 1504 GF, 4 BE 1606 AAB, selanjutnya BE 1949 AAT, selanjutnya BE 1265 AAR, selanjutnya BE 1542 AMH. Banyak banget tuh Ustaz. Iya. Selanjutnya BE 1813 FM dan terakhir Ustaz, insyaallah 1542 AMH. Dengan diharap sangat untuk menggeser kendaraannya karena akan ada yang kendaraan yang akan keluar. Ustaz, kenapa nggak disebutkan
kendaraannya itu apa. Boleh jadi dia nggak hafal sama plat nomornya, Ustaz. Ini nggak hafal, apalagi kalau pinjem. Bener, Ustaz, harus sebutkan mobil apa gitu, Ustaz. Yang Anda sebutkan tadi, yang 8 itu di depan ruko, ayah dan bunda, di depan ruko. Ada Toyota Corolla BE 1408A, kemudian ada Innova BE 1504GF, kemudian ini ada Daihatsu apa ya, kurang juga ya, 1606AB. Ini di depan ruko. Kemudian ada Innova juga 1949AAD. Nah, demikian, terima kasih ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah, tadi akadnya ayah bunda ini sama sekolahan Nadhira ini apa? Apa akadnya? Keluar langsung akhlaknya baik. Keluar hafal Quran 17 juz. Iya, ada gitu akadnya? Nggak ada. Sekolahan itu membantu. Maka di rumah tolong disempurnakan. Karena ada orang tua yang marah-marah. Dia mengatakan, Ustaz, anak-anak ini nggak hafal-hafal juz amma, kata dia. Temennya hafal. Kayaknya gurunya ini pilih kasih. Loh, kok pilih kasih gurunya? Itu orang tuanya. Kita di sekolah itu memberikan arahan, mendidik. Nanti orang tua di rumah yang menyimak hafalan anaknya. Kemudian setelah itu ke sekolah disetorkan kepada gurunya. Tapi sebagian orang tua itu pikirnya tadi kayak pabrik. Masukin bahan, keluar, jadi udah. Nggak kayak gitu. Maka tadi melandasi anak ini dengan pendidikan agama. Tolong orang tua hadir. Orang tua hadir, menyimak. Terus terang anak ini seneng ya. Ketika anak itu pulang dari sekolah, apalagi yang TK. Nadhira ini TK-nya ada berapa banyak muridnya? Kalau bisa, nasihat anak bikin TK di setiap kelurahan. Jemaah, setiap kelurahan bikin. Kenapa? TK ini hanya butuh rumah, sewa rumah, 1 guru, 2 guru. Dan para orang tua itu kepingin sekolah anaknya nggak jauh. Dan anak TK itu mengajarinya dari 0. Jadi dia itu ya kayak gelas, apa yang diisikan, itu dia dapat. Dengarkan anaknya dapat apa hari ini. Dia hafal 25 Nabi dan Rasul ya. Ketika anak-anak setoran ke anak Nabi dan Rasul itu, kok bapaknya ada yang lupa. Ternyata lebih hafal dia jemaah. Tadi karena anak-anak itu kosong. Maka tolong pendidikan agama itu dipersiapkan dia. Jangan mengarahkan anak untuk belajar agama lewat platform YouTube atau apa. Kenapa? Karena disuruh dia nggak paham mana yang benar dan mana yang salah. Ada banyak penyesatan di tempat itu jemaah. Ada sebagian yang mengatakan semua agama sama. Ada doktor agama yang mengatakan bahwasanya LGBT itu lumrah. Itu ada di sana. Tatkala orang tua tidak memberikan pegangan yang kuat, kemudian anak-anak itu nonton, akhirnya jadi anak-anak yang anti agama. Maka di sini peran orang tua sangat penting sekali. Bapak Ibu sering-sering duduk. Ya, kalau ada yang harus dibicarakan dan sebagai seorang istri, tolong memposisikan bapaknya sebagai pemimpin dan sering-sering sampaikan kepada anak, nak, bapakmu itu berjuang. Kalau mungkin ya dapat suami yang gak soleh, dapat suami yang bolim, dapat suami yang gak peduli, tapi jangan sampai engkau rendahkan martabat ayah di depan anak. Suatu saat ketika engkau butuh peran ayah, anak gak mau dengar lagi dari ayahnya. Karena sama emaknya sudah dijelek-jelekin ayahnya. Jangan. Suatu saat engkau akan butuh ya. Maka tolong sampaikan ayahmu itu baik. Ayahmu. Walaupun gak baik gitu loh.
Dengan harapan nanti suatu saat ketika engkau butuh, sampaikan dia, kayaknya dia perlu engkau. Sampaikan, dia butuh dia, engkau Bang. Jadi ketika sang ayah akhirnya tersentuh hatinya melihat anaknya mulai menyimpang ya, sang ayah turun tangan, anak itu menghormatin ayahnya. Tapi kalau sama ibunya sudah dihabisi, dibunuh karakter sang ayah, ya akhirnya engkau akan kehilangan peran ayah pada waktu itu. Tapi jamaah, ana rasa itu sebagai materi yang bisa ana sampaikan. Semoga yang sedikit itu bisa membuat kita lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak kita. Jangan lupa untuk banyak berdoa, memperbaiki diri, memberikan pengawasan, kemudian memberikan perhatian yang cukup buat anak-anak. Barakallahu fikum. Nah, jazakumullah khair kepada Ustaz telah memberikan nasihat kepada kita semua. Untuk itu kepada ayah dan bunda, insyaallah kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Sesi pertanyaan jawab ini ada sesi tanya jawab yang sudah Anda terima, dan nanti juga ada sesi tanya jawab yang bisa langsung ditanyakan kepada Ustaz. Dan ini pertanyaan yang sudah Anda terima, satu pertanyaan Anda bacakan, nanti satu pertanyaan dari pertanyaan langsung. Baik Ustaz, Anda bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana mengajarkan anak agar aware terhadap predator seks zaman sekarang agar terhindar dari kejahatan seks yang sedang marak belakangan ini? Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah ya. Kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, memberikan pemahaman kepada anak-anak berkaitan dengan bahaya tadi ya. Salah satunya sejak awal anak-anak itu diajarin aurat. Diajarin sejak kecil. Anda masih melihat di masyarakat ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Kadang-kala anak-anak itu tahu-tahu kencing di depan rumahnya. Kencing ketika turun dari mobil ya. Kemudian dia kencing di jalan ya, kemaluannya terlihat, ini itu. Buat anak-anak itu malu. Ada sesuatu di tubuhnya yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Itu harus diajarin ke anak. Dulu anak punya anak, kadang-kala diguyonin sama kakeknya. Dia masih kecil, dia masih umur 3 tahun ya. Kadang-kala ditarik celananya. Apa kata dia? Aib, kata dia. Marah dia. Aib. Nggak boleh kayak gitu itu. Nah, itu perlu diajarkan kepada anak kita. Bagaimana dia tahu tadi ada di tubuhnya sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Dan tidak boleh dilihat oleh siapapun. Kecuali dia sendiri. Orang tuanya pun berusaha untuk enggak nak. Ayo, engkau ganti baju. Keluar dari kamar mandi, umpamanya, kau sudah harus siap. Nggak boleh kelihatan auratmu. Kadang-kadang kan ada anak yang keluar, lari, kayak baru lahir itu jamaah. Katanya orang tua dia nggak biasa, enggak. Untuk menghindari hal itu. Kemudian yang kedua, kita tadi perlu memberikan arahan kepada dia. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepadamu, kalau engkau diajak ini, itu kasih penjelasan kepada anak itu. Kasih pemahaman. Kadang-kadang kita nggak mengajarkan itu kepada anak kita. Sampai ada kejadian di sebuah tempat, teman. Anak-anak itu yang dilakoni oleh satu orang, dikerjain ya sama orang itu, dibawa ke rumahnya, dikasih tontonan yang tidak layak. Kemudian anak itu dikasih duit ya, macam-macam. Di sini orang tua harus memberikan penjelasan. Ya, sekali lagi orang tua harus hadir ya. Dia tahu anaknya main bersama siapa, di rumahnya siapa, jalan bersama siapa. Dengan cara itu paling tidak orang tua ya sudah menyelamatkan anaknya dengan memberikan arahan dan tentunya doa ya, doa. Anda ingat seorang syekh cerita, kita itu di rumah ya, didik anak kita dengan benar, kita ajarin etika-etika yang mulia. Keluar dari rumah, ketemu sama teman-teman yang buruk, rusak tuh anak. Makanya doa harus diperkuat.
Karena kita nggak bisa mengawasi anak kita 24 jam ya. Barakallahu fikum. Nah.